Oke, selamat datang di channel Semindra ya. Tadi saya udah bahas tentang si Realme 10 Pro 5G ya guys ya. Udah mantap lah itu HP. Siap pakai bos. Ya awalnya kameranya buram parah ya kan. Sampai saya buatkan video estetik itu saking buramnya, buram-buram estetik kan. Ada tuh videonya di TikTok Jimohin ya. Kalian bisa nonton linknya di deskripsi ya. Dan saya ingat naruh di deskripsi link TikToknya. Nah, di sini saya akan bahas tentang si Poco F7. Jadi ya tadi saya bilang kan Realme 10 Pro nya itu sudah dioprek ya. Untuk ini saya membahas tentang si Poco F7 ya, oprek Poco F7. Oke, jadi ini Poco F7 ini udah lama saya unlock bootloader. Jadi kayaknya sekitar saya beli itu Juli atau ya Juli. Ini HP dijualnya Juni kalau nggak salah, saya belinya Juli ya kalau nggak salah. Intinya ini batch Juni tapi saya belinya di bulan Juli. Nah seperti itulah, batch ngomongnya batch atau bagaimana guys. Ya itu, ini saya unlock bootloader, saya lupa ya bulan berapa ya. Intinya saya unlock bootloader itu bentar doang sih guys. Saya biasanya kalau punya HP Xiaomi atau Redmi itu saya nggak bisa lama-lama gitu buat nggak unlock bootloader. Saya pasti gatal pengen unlock bootloader, pengen ngoper gitu. Pada waktu itu memang untuk si Poco F7 ini masih belum ada ROM AOSP ya, dan sekarang udah lama banget ya. ROM AOSP itu udah banjir banget, sampai sekarang udah banjir ya untuk si Poco F7 ini. Dan cara installnya itu sebenarnya simple banget ya. Jadi kita nggak perlu install lewat TWRP. Jadi selama saya ngoprek ini HP, saya jarang-jarang juga sih sebenarnya ngoprek si Poco F7 ini. Selama saya ngoprek Poco F7 ini, saya nggak pernah install recovery lain. Jadi saya cuma install recovery yang base-nya OOS atau Open Source Project aja ya. Jadi sebelum OOS atau Open Source Project itu gimana sih ya? Jadi saya mau masuk ke recovery-nya, tapi ini masih di halaman setup. Saya setup dulu. Jadi udah beberapa kali saya custom ROM AOSP di HP ini. Sempat saya juga custom ROM MIUI, cuman nggak ada yang bagus ya. Nggak ada yang ringan, nggak ada yang adem, semuanya berat dan panas ya. Malah makin panas India di custom ROM guys. Maksud saya custom ROM yang versi HyperOS gitu. Kalau yang versi OOS atau Open Source Project seperti yang kayak gini nih, ini wah lancar banget. Dan ini adalah ROM baru yang saya coba di Poco F7. Jadi nama ROM-nya adalah tadi saya lupa namanya. Droid, ada droidnya lah, nggak tahu apa namanya. Bentar saya cek dulu. Ini guys ya, lumayan droid tuh, Android 16 ya untuk Poco F7 5G Redmi Turbo gitu ya kan. Onyx sih guys ya. Jadi untuk Redmi Turbo 4 Pro sama si Poco F7 itu namanya adalah Onyx. Jadi ya sebenarnya bisa dipakai di versi Cina-nya maupun versi global Poco F7-nya seperti itu. Dan ini dia pakai firmware HyperOS 3, dan ini include, jadi kita nggak perlu install firmware HyperOS 3 atau kita install HyperOS 3 lagi kalau misalkan masih di HyperOS 2 gitu. Nah bagi kalian yang sudah di HyperOS 3 ya sepertinya nggak perlu, ya tinggal install aja sih. Karena memang udah include firmware-nya, ini nggak ribet lah pokoknya. Nah kita langsung setup aja guys untuk ROM lumayan droid ini. Ini saya belum setup dari tadi, saya malah membahas itu dulu, Realme 10 Pro 5G. Oke, jadi frequent data saya pakai Telkomsel ya. Kalau untuk yang SL saya cuma pengen uji coba 5G aja guys ya, karena di tempat saya ini udah ada 5G sebenarnya, cuma masih jaringan XL, dan di kota malah cuman ada XL, itu pun di kota cuman ada Telkomsel, itu pun rentannya cuman ada di satu jalan aja gitu, cuman di jalan Durian 1 sampai Durian 3 atau Durian 1 sampai Durian 3. Jadi cuma sampai situ aja di Tanjung Lebet ya. Nah untuk di tempat saya ini di kampung Labanan saya ini ada, tapi itu XL Axiata 5G-nya, dan itu justru kita harus ke hutan baru dapat 5G. Saya nggak tahu kenapa, saya pun bingung pemancarnya sebenarnya di mana gitu,
pemancar 5G si XL ini. Pas di rumah jaringannya 4G full, kadang 3 batang, kadang 4 batang. Tapi kalau di area dekat saya, tempat saya kerja di kebun, malah dapat 5G. Kan ini agak lucu ya di tempat saya ini. Nah, kalau untuk di kampung sebelah itu di Tumbit namanya, itu 5G-nya gacor guys di situ. Wah, XL. Cuman speednya sama kayak 4G guys, sama kayak 4G-nya XL gitu. Nah, saya tanya Telkomsel ini sebenarnya saya pakai Bayu gitu ya. Cuma Bayu ini saya nggak tahu kenapa lambat ya. Entah Bayunya yang lambat atau Telkomselnya lambat. Nanti itu saya buat video terpisah lah untuk bahas tentang kecepatan jaringan di tempat daerah saya, jaringan 5G maupun 4G ya, XL maupun Bayu, Telkomsel gitu, atau Indosat atau Tri. Saya punya yang semua itu provider yang saya pakai, dan ini saya pilih untuk telepon selalu tanya SMS ya Telkomsel. Saya dengan Telkomsel itu, waktu Telkomsel saya lumayan lama juga guys, saya sampai hafal nomornya. Ini disuruh siap menggunakan perangkat lain untuk menyalin setelan akun dan lain-lainnya. Gak usah aja ya, biar kita jadikan seperti baru. Dan saya login wifi dulu guys. Jadi sandi saya ini katanya salah ya, sandi wifi saya. Sebenarnya wifi saya nggak mungkin ganti sendiri kan sandinya. Wah, ini agak aneh. Ini coba saya ambil HP saya yang satunya, saya scan barcode. Nah, ini masih nyambung, berarti sandinya nggak ganti dong. Nah, ini kayaknya termasuk bug dari roomnya sepertinya. Ini nyambung loh wifi-nya. Coba saya scan barcode aja, apakah bisa ya. Bentar. Ini bisa nggak dibagi barcode-nya? Oh, bisa. Saya scan barcode, tapi BTW gimana ya? Oh, ini nih. Coba ya guys ya. Ini saya rekamnya di 30 fps ya. Coba ya. Oh, ini pakai fingerprint. Bentar. Coba nggak bisa nggak nih? Nah, ini bisa. Kok dimasukkan manual nggak mau? Nah, saya kadang biasanya pikun sih, mungkin ada lupa satu angka mungkin ya, atau satu huruf ya. Atau memang bug dari roomnya, saya nggak tahu guys. Seharusnya bener sandi saya yang tadi. Ini harus scan barcode baru bisa. Nah, proses di reset keseluruhan pabrik untuk menggunakan ponsel ini, Anda masukkan pin sebelumnya. Waduh. Keamanan kok ketat banget, custom room doang loh. AOSP lagi. Bukan HyperOS. Ini login dengan mudah. Oh iya, kartumu. Telusuri akun, ini perlu beberapa saat. Ini saya rekam di 30 fps. Nanti saya ganti ke 60 biar lebih smooth, tapi saya dinginkan dulu HP saya ya, iPhone saya guys. Tadi malam soalnya ini habis saya update ke iOS 26.4, jadi takutnya nanti panas, jadi saya dinginkan dulu baru saya ubah ke 60. Oke, ini juga untuk login. Oke, yang ini ya, saya bisa pakai akun saya yang ini. Saya nyantuy kali, saya ini kayak ada keamanan lanjutan gitu guys ya. Saya akan sensor atau saya bagaimana, terserah kalian mau. Nah, kah saya males ke sensor. Kalau kalian apa nih, disuruh memasukkan pin ya. Oke, lewati aja, lewati ya, bisa dilewati. Lakukan nanti. Jadi ini base nya adalah QPR2 ya. Saya nggak tahu kenapa namanya sekarang QPR gitu untuk room base pixel seperti ini. Dia ada sekarang yang terbaru namanya QPR. Ada QPR1 dan QPR2. Nah, jadi apa sih perbedaannya dari room biasa sama QPR, room AOSP yang biasa sama QPR? Jadi QPR ini dari Google Pixel yang tampilnya itu seperti ini lah. Nah, tuh kalian bisa lihat. Wah, ini pink ini, wah, cewek demen nih. Nah, tampilannya kayak begini guys. Jadi, wah, ini mantap sih, tembus pandang ya, transparan gitu ya. Tuh, transparan ya. Saya ubahkan 60, tapi saya istirahatkan dulu kameranya. Jadi ini saya udah istirahatkan bentar HP saya dan ubah ke 60 fps buat ngeliat semut apa sih ini ya, room gitu ya. Ini pertama setup tadi sedikit agak berat, sekarang udah agak smooth ya. Wah, ini masih agak error ya. Jadi pas saya buka tutup setelan itu tiba-tiba gelap sebentar. Itu errornya mirip kayak di room yang sebelumnya. Jadi saya pakai room
Sebelumnya saya pakai ROM tadi ya, barusan ya saya pakai Project Infinity X. Project Project Infinity X yang QPR 1 kalau salah. Dan ini QPR 2 ini untuk versi Androidnya dia Android 16 pastinya, nggak ada yang Android 17, nggak tahu kenapa untuk si Poco ini ya. Seenggaknya udah OSP gitu kan, kita nggak mikir soal Android versi Androidnya baru apa enggak, yang penting stok Android bukan HyperOS. Banyak kan orang nggak suka HyperOS karena memang menurut saya memang agak berat sih. Tapi kalau misalnya mau ringan ya bisa pakai yang versi Eropa kalau menurut saya ya. Jadi ini Lumandroid ya, dari Bflower. Kalau yang sebelumnya saya pakai itu dari laptopnya mati lagi. Ini pakai Project Infinity X dan ini Lumandroid, ini kayaknya lumayan smooth. Kenapa saya langsung pindah? Jadi sebenarnya saya baru nyobain Project Infinity X yang terbaru yang QPR 1, tapi menurut saya kayak kurang lancar gitu ROM-nya. Jadi saya langsung pindah ke Lumandroid. Sebenarnya ini ROM sebenarnya nggak, entah ROM baru sebenarnya Lumandroid, saya baru dengar ya. Tapi ada droidnya biasanya dia pakai stok Android OSP kayak ala-ala Pixel gini sih. Pixel OS. Cuman untuk Lumandroid ini kita cek dulu apakah ada kustomisasi tambahan, dan rupanya nggak ada. Masih mending yang Project Infinity X ya. Iya, ini kayak full Google Pixel. Oh ada nih extension. Oh wah, nggak saya lihat guys. Nanti saya bahas di video selanjutnya aja sih guys ya. Ini untuk install ini biasalah kayak saya udah muncul beginian. Dan ini wah, ini smooth sih guys. Wow, untuk QPR 2 ini kayaknya udah stabil ya. Saya nggak tahu ya QPR itu apa. Ini sebuah base baru kah untuk si Google Pixel gitu. Sebenarnya ini nama dari versi Google Pixel Android 16 terbaru gitu, QPR. Entah itu adalah maksudnya adalah versi beta atau bagaimana. Intinya ini menuju ke Android 17 sih kalau menurut saya. Benar-benar untuk konsol senternya transparan gitu kan. Ini saya ubah wallpapernya dari pink jadi warna wallpaper bawaannya warna pink doang ya, nggak ada yang lain ya. Itu aja guys ya untuk video kali ini. Ini review lengkapnya mungkin di video selanjutnya. Nah, untuk sinyalnya ya mirip iPhone ya, numpuk begitu. Dan untuk ini untuk apa namanya logo dari baterainya ini memang bawaan dari ROM Pixel kayak gini juga sebenarnya, yang terbaru yang Android 16 QPR sampai Android 17 beta. Sekarang sih udah muncul Android 17 beta, cuman untuk si Poco ini custom ROM-nya nggak ada. Dan untuk kamera ini dia pakai kamera yang kayak gini guys, sayang banget ya. Sebenarnya untuk kamera yang kayak gini kurang saya suka karena hasilnya jelek. Yang kedua perekaman videonya biasanya dia dibatasi ya, cuman 4K 60. Oh bisa 4K 60 kayaknya. Karena juga hasil kameranya juga kurang bagus guys. Nah kalau untuk ROM yang saya pakai sebelumnya yang Project Infinity X yang QPR 1 yang sebelumnya itu dia udah pakai Google Camera dan itu hasilnya bagus banget. Ada nyeselnya sedikit sih saya tapi bisa kita installkan Google Camera sih. Cuman kayaknya hasilnya nggak akan sebagus yang kamera bawaan di ROM sebelumnya. Tapi mudah-mudahan bisa lebih bagus lah ya. Karena itu udah mantap banget guys. Saya udah upload di IG mungkin saya kasih sempat nge-videoin gitu guys untuk ROM-nya itu. Ntar saya cari dulu guys. Ya yang saya upload di IG sih baru yang ini sih guys tuh. Baru yang ini ya. Belum ada yang lain. Oh ada yang lain sih. Dan ini nge-lag HP-nya sih. Bakal bagaimana? Kayaknya mungkin guys sekian dulu guys untuk video sedikit review apa namanya ROM Lumandroid ini. Dan untuk review lengkapnya nanti setelah saya install aplikasi saya buat di video selanjutnya. Oke kayaknya sekian dulu untuk video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.